saya sudah berada bersama sosok yang saya maksudkan tadi, putra dari Bapak Muhammad Iskan dan Ibu Lisnah, Bapak Dahlan Iskan. Apa kabar Pak Dahlan? Baik, makasih. Alhamdulillah. Makasih. Selamat sudah dapat gelar doktor ya Pak? Ya, mungkin penting, mungkin tidak. Dalam perjalanan karir Bapak sebagai pejabat, paling tidak sudah ada 3 penghargaan. Magna Carta Awards, dari Koran Sindo, dan terakhir dari Sugeng Saryadi Award. Ada satu lagi. Satu lagi? Oh iya, waktu itu masih di PLN ya. Masih di PLN, ya. Marketer of the Year. Marketer of the Year. Nah, dan di Sugeng Saryadi Award itu bahkan mengalahkan Pak SBY sendiri, Pak Anies Baswedan. Menurut Pak Dahlan Iskan, kenapa seorang Dahlan Iskan berhak mendapatkan penghargaan itu? Nggak tahu ya, dan kebetulan waktu mendapatkan itu saya tidak tahu, kemudian saya juga tidak sempat hadir, sehingga ya, tapi saya juga berterima kasih lah bahwa ada orang yang mencatat semua apa yang saya lakukan, ada orang yang mengingat apa yang saya lakukan. Apa yang orang akan kenang dari Pak Dahlan Iskan di BUMN yang menjadi ini loh peninggalan Pak Dahlan Iskan yang paling khas di BUMN? Mungkin satu, kerja keras, iya, bahwa saya pengen meninggalkan satu elan kerja keras, dan itu sudah saya lakukan sejak dulu, sehingga mungkin orang mengatakan bahwa ya semua hidup itu harus kerja keras. Yang kedua, mungkin orang akan mencatat bahwa selama saya menjadi Menteri BUMN, saya melakukan yang disebut desentralisasi kebijakan. Desentralisasi kebijakan. Sehingga para direktur utama BUMN sekarang ini saya beri keleluasaan yang sangat luas untuk membuat keputusan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, termasuk untuk membentuk apa yang disebut dream team. Nah, di masa lalu itu satu direksi BUMN itu semuanya ditentukan oleh Menteri BUMN, dirutnya ditentukan, kemudian direktur-direktur yang lain ditentukan. Nah, saya menganggap itu bukan satu dream team yang baik, belum tentu kompak. Memang baik juga bahwa ada pikiran bahwa dirutnya harus orang hebat, marketingnya, direktur marketingnya harus orang marketing yang hebat, direktur keuangannya harus direktur keuangan yang hebat, direktur produksinya harus direktur produksi yang hebat. Tetapi dalam pengalaman sehari-hari, sering orang hebat dicampur dengan orang hebat, itu belum tentu menjadi satu organisasi yang hebat. Nah, saya termasuk yang percaya itu, sehingga saya lebih cenderung berpegang kepada dirutnya. Saya cari dulu siapa dirutnya, kemudian saya harus berdiskusi dengan calon dirut tersebut untuk menentukan siapa saja yang akan dipilih menjadi direktur-direktur di bawah dirutnya. Sehingga cenderung saya akan bertanya, Anda punya usul siapa? Yang menjadi direktur keuangan siapa? Yang menjadi direktur marketing siapa? Yang menjadi direktur produksi siapa? Nah, dari usulan-usulan calon direktur utama itu kita pikirkan ini cocok atau tidak. Dengan tim atau Bapak sendiri? Dengan tim ya? Dengan tim dari BUMN, ada deputy, ya, ada wakil menteri begitu. Nah, kadang-kadang karena dia melihat yang kita tidak lihat, kadang-kadang kita melihat apa yang tidak lihat. Jadi ada semacam fit and proper test secara internal di BUMN. Iya, itu akan terjadi untuk menguji yang disebut dream team. Karena saya percaya bahwa sukses tidaknya sebuah direksi, satu BOD itu kompak itu penting. Kompak itu penting. Ada satu hal yang sangat berani menurut saya ketika Bapak membuat kebijakan tidak mau BUMN menjadi sapi perah siapapun. Dulu kan kita selalu mendengar seperti itu, sapi perah partai, sapi perah anggota parlemen, tidak takut menghadapi gelombang penyerangan terhadap kondisi itu, Pak. Itu sebetulnya ada dua hal. Pertama, ada orang yang memerah. Ada juga sapinya yang pengen diperah. Juga begitu. Yang saya istilahkan soal intervensi itu ada keinginan orang mengintervensi, tapi ada juga memang direksinya sendiri berharap diintervensi. Berharap diintervensi atau minta diintervensi dengan latar belakang yang berbeda. Saya sering menyatakan secara internal bahwa saya tidak senang dengan direksi yang suka manuver, mencari backing, manuver politik ke sana kemari. Dan orang-orang yang seperti itu gampang dibaca kok. Sangat gampang dibaca. Sangat gampang dibaca, dan karena itu malah tidak kita pilih. Jadi sekarang rasanya alhamdulillah bahwa orang yang pengen jadi direksi atau pengen jadi dirut, dia harus menunjukkan kinerjanya harus baik.
Ini insting jurnalistik yang dimainkan Pak ya? Untuk mengetahui orang ini sudah mulai ada bau-bau. Ya tentu ada tentu sangat berpengaruh itu. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Bisa gampang kok dibaca. Orang ini ketemu siapa, orang ini sehari-harinya bagaimana, gampang sekali. Tidak dipusingkan oleh harus menginvestigasi semacam itu. Enggak. Itu sangat mudah dibaca. Sangat mudah dibaca. Dan kita tahu ujung-ujungnya nanti pasti mendaya guna atau pasti ngobyekkan perusahaan. Akan kelihatan. Dan banyak yang sudah diganti oleh Bapak yang seperti ini. Banyak yang sudah diganti, banyak yang tidak jadi, dan banyak yang sangat pengen malah tidak jadi. Malah tidak jadi ya. Ya. Kita sedikit ringan nih Pak. Lalu kok tiba-tiba seorang Dahlan Iskan mau main sinetron? Bahkan main iklan jamu juga. Ya waktu iklan jamu itu saya kan waktu itu lagi menggalakkan pertanian yang memanfaatkan hutan. Jadi misalnya begini, perhutani itu punya jutaan hektar hutan jati. Betul. Hutan jati itu kan jarak antar pohon itu kan bisa 6 meter. Jauh, iya. Itu jauh sekali dan itu biasanya hanya ditumbuhi rumput. Nah, tentu yang sudah populer waktu itu adalah tanam empon-empon. Empon-empon itu ya jahe, kunir, untuk bahan jamu kunir, ya, bahan jamu iya. itu. Tapi selalu mereka mengeluh pemasarannya ini bagaimana, sulit sekali. Nah, kemudian saya lihat ada tawaran bintang iklan perusahaan jamu tersebut. Iya. Kemudian saya bilang sama dia, mau nggak tapi membeli hasil dari petani empon-empon di hutan. Dia bilang mau, asal Pak Dahlan pokoknya mau menjadi bintang iklan. Ya sudah, begitu. Jadi tanpa bayaran ya Pak? Ya tentu tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Bayarannya ya tadi. Bayarannya mereka harus beli itu. Harus beli empon-empon dari empon-empon dari petani. masyarakat. Jangan empon-emponnya misalnya impor, misalnya begitu. Nah kemudian main sinetron Pak? Nah setelah jadi bintang iklan itu ternyata menantang juga ya. Dan ternyata juga ya memang retake beberapa kali, iya. Tapi kan akhirnya bisa. Kemudian ketika ada tawaran, mau nggak Pak main sinetron? Untuk apa ini? Untuk bulan puasa Pak. Nah saya pikir untuk bulan puasa kan ada unsur siarnya. Karena itu ya sudahlah saya coba begitu. Tapi misalnya seandainya waktu itu tawarannya sinetron biasa mungkin belum tentu saya terima. Baik, kita akan bicara lebih banyak lagi dengan Pak Dahlan Iskan. Anak pesantren yang juga kemudian main sinetron dan sekarang duduk di puncak tertinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sesaat lagi di Mata Hati. Seorang wartawan yang baik harus bisa melakukan reportase seolah-olah dia menyaksikan peristiwa tersebut melalui mata orang lain.